Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Apa kabarnya malam hari ini? Saya berharap setiap kita ada dalam kesehatan yang maksimal, kita tetap kuat dan tetap hidup dalam mengandalkan Tuhan. Nah Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro malam hari ini berada, saya percaya malam hari ini akan menjadi malam berkat, malam mujizat, malam lawatan Tuhan, malam di mana kita mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui firman Tuhan. Karena itu selama 25 menit ke depan saya, Pendeta Glenn Latuheru, akan menyampaikan renungan firman Tuhan secara singkat yang saya percaya firman ini akan menjadi rema, firman ini akan menjadi kekuatan iman kita sebagai dasar pengharapan untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Semua kami ada dalam keberkatan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami tetap terus boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Dan hamba berdoa biar malam hari ini firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Memberikan kekuatan, memberikan firman, memberikan pengharapan bagi setiap kami. Karena kami percaya iman kami timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapa, bicara bagi masing-masing kami mau buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu statement yang Yesus katakan di atas kayu salib, yakni sudah selesai, iya kan? Dan saya percaya betul ketika kita punya masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika kita memiliki tantangan, ketika ada sesuatu yang harus kita kerjakan dan selesaikan, dan kita sudah mulai lemah, dan kita sudah mulai tidak lagi berdaya, kita hanya bisa memandang salib Tuhan. Dan saya percaya pandangan kita, kemana kita arahkan pandangan kita, itu akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada salib, di salib kita melihat ada kasih Tuhan. Ketika pandangan kita arahkan kepada salib dan kita melihat di dalam salib Kristus ada begitu banyak pengharapan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Firman Tuhan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, perhatikan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, ada kebanggaan yang besar dalam kehidupan iman Kristen ketika kita memandang salib dan kita melihat ada satu pribadi yang begitu mengasihi, mencintai kita, bahkan mau mati buat setiap kita, yakni pribadi itu bernama Yesus. Dia datang meninggalkan sorga, meninggalkan tahtanya untuk mati buat saudara dan saya. Kenapa? Karena Yesus tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan manusia sudah jatuh dalam hukuman. Manusia harus menerima hukuman akibat dosa itu. Tapi di satu sisi dia mengasihi kita. Itu sebabnya Alkitab jelas katakan bahwa Allah begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di atas kayu salib kita melihat ada pribadi yang mengasihi kita.
Dan pribadi ini mau mati buat saudara dan saya. Alkitab katakan ketika kita masih berdosa. Sehingga akhirnya kalau kita boleh ada malam hari ini, saya percaya semua karena berkat anugerah pemeliharaan Tuhan. Dengan kata lain sederhananya begini, kalau Yesus mau mati buat saya ketika saya masih berdosa, apalagi saat ini ketika saya sudah diselamatkan, ketika saya sudah diangkat menjadi anaknya. Karena Alkitab bilang dia datang kepada pilikan, dia datang kepada miliknya, namun miliknya tidak mau mengakuinya. Namun setiap kita yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak. Saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi sama dengan manusia, dan kita percaya. Maka status itu menjadi milik bagian saudara dan saya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu kebanggaan kita adalah ketika kita mendengar di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Nah, hari ini kita akan belajar. Kalau Yesus mengatakan sudah selesai, lalu bagian Yesus berarti sudah selesai. Ketika dia datang mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh agama, oleh manusia, oleh apapun. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan keselamatan itu sudah dikaruniakan bagi mereka yang percaya kepadanya di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada dapat seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain kita mengerti kata sudah selesai mengandung arti yang dahsyat, mengandung arti yang luar biasa buat setiap kita. Namun jujur, seringkali kita masih lemah. Seringkali kita masih gampang diombang-ambing oleh masalah. Seringkali kita gampang jatuh dan jatuh lagi oleh karena keinginan-keinginan dosa kita. Padahal kita mengerti Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai. Dia mati buat kita dan seenaknya kita menerima kasih karunia-Nya, lalu kita buat semena-mena, seakan-akan gampang sekali. Ya gampang lah, minta ampun aja lagi nanti sama Tuhan kalau jatuh dalam dosa. Ya gampang lah, saudaraku. Jangan anggap rendah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kita belajar. Pernyataan Yesus Kristus di atas kayu salib sudah selesai harusnya membuat kita tetap kuat menghadapi apapun. Harusnya membuat kita tetap semangat menghadapi apapun. Karena Yesus sudah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Lalu bagian kita sekarang kita lakukan apa itu? Berjuang, maju, lakukan hal-hal yang kita bisa kerjakan. Kenapa? Karena dia menyertai kita. Amin saudara. Dia menyertai kita. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, pergumulan saya masih alami. Ya, karena kita masih hidup. Tapi pendeta, suami saya belum berubah. Tapi pendeta, rumah tangga saya belum dipulihkan. Istri saya masih lari dengan pria lain. Anak-anak saya masih jauh dari Tuhan. Saudaraku, betul kita sudah terima Yesus. Betul Yesus di atas kayu salib sudah berkata sudah selesai. Namun kita masih injak bumi. Kita masih tinggal di dunia. Dengan kata lain, kita akan tetap masih mengalami apa yang disebut dengan pergumulan. Namun bukan berarti Yesus meninggalkan kita dan begitu saja hanya nonton-nonton kita dari surga. No. Justru Alkitab dengan jelas katakan dia menyediakan penolong yang lain buat kita. Roh Kudus-Nya dicurahkan buat saudara dan saya untuk menguatkan, meneguhkan, memberikan kita semangat, jalan keluar, memberikan kita hikmat dalam menghadapi setiap apapun. Dengan kata lain, sekalipun Yesus menyerjakan apa yang menjadi bagiannya sudah selesai, namun dia tetap menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Kenapa? Karena dia tahu kita tidak bisa berjalan seorang diri. Wow, bayangkan saudara. Kurang baik apa Tuhan kita, dia menyelamatkan kita. Karena dia tahu dia menyelamatkan kita, dia tidak hanya menyelamatkan kita lalu pergi meninggalkan kita begitu saja. Dia menyelamatkan kita, dia juga menopang, menyertai setiap langkah hidup kita. Namun jujur, dia tidak menjadikan kita sebagai robot yang disetting dan hanya ikut kemauan dia. No. Kita diberikan kehendak bebas yang dimana setiap kehendak bebas kita bisa saja membuat kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya diperlukan hati yang takut akan Tuhan. Namun hari ini yang saya mau bahas adalah bagaimana setiap kita mengerti, memahami, dan memberikan semangat buat diri kita sendiri. Bahwa Yesus mengatakan sudah selesai. Dengan perkataan Yesus sudah selesai, berarti yang pertama saya pelajari, kita dapat tetap teguh memandang ke depan.
dengan penuh pengharapan, tanpa terjajah dengan hal-hal yang sudah berlalu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita dikuasai dan dikendalikan oleh masa lalu. Setiap kita punya pengalaman, setiap kita punya masa lalu yang buruk. Namun bukan berarti masa lalu yang buruk membuat setiap kita terintimidasi, akhirnya kita lemah. Kita lupa bahwa Yesus sudah menyelesaikan masa lalu yang buruk kita ketika kita datang bersimpuh di kaki Dia. Dia menyelesaikan hidup kita, Dia menyelesaikan masa lalu kita. Dia gantikan dengan hari depan yang penuh harapan. Dengan kata lain, malam hari ini kita mesti ingat, betul kita punya masa lalu yang buruk. Namun jangan sampai kita terintimidasi oleh masa lalu yang buruk. Betul kita dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Namun jangan sampai hal tersebut mengintimidasi kita sehingga kita berkata, saya nggak layak. Saya nggak layak karena saya terlalu najis. Saya nggak bisa dekat dengan Tuhan karena hidup saya jauh dari Tuhan. Intimidasi seperti itu akan terus dilemparkan. Itu yang disebut dengan panah api yang dilemparkan kepada setiap kita. Yang perlu kita miliki adalah perisai iman untuk menangkis setiap panah api dilemparkan oleh tuduhan-tuduhan, dakwaan iblis tentang masa lalu kita. Mungkin hari-hari ini kau juga telah jatuh. Bangkit, semangat lagi, ikut Tuhan lagi, percaya lagi, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan terpuruk, jangan justru engkau menjadi lemah. Malam hari ini saya percaya, bukan suatu kebetulan kau menyaksikan, kau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup setiap kita. Sehingga pernyataan sudah selesai Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa Dia sudah menyelesaikan masa lalu kita. Dia sudah menyelesaikan segala harga dosa yang harus kita pikul dengan hukuman mati. Dia sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Bagian kita sekarang maju, bagian kita sekarang melangkah, bagian kita sekarang bertindak, bagian kita jadi terang. Makanya Alkitab bilang, bangkitlah, sebab terangmu sudah terbit dan kemuliaan Tuhan sudah turun atasmu. Jangan fokus lagi kepada masa lalu kita. Jangan lihat lagi ke belakang, saudaraku. Biarlah masa lalu menjadi pembelajaran hidup kita. Dan kita belajar supaya kita tidak jatuh lagi di tempat yang sama. Kita melangkah. Kenapa? Karena Yesus katakan sudah selesai. Kalau engkau hari-hari ini tetap diintimidasi, dilemahkan dengan perkataan-perkataan yang gampang sekali menghakimimu, jujur. Tidak sedikit iblis memakai orang-orang yang akhirnya mendakwa kita. Oh, lu gak layak lu ikut Tuhan, lu gak layak melayani, lu gak layak jadi istri yang baik, lu kan dulu pelacur, lu kan dulu pernah hubungan seks sebelum nikah, lu kan dulu gak virgin sama gua kawin. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Iblis punya orang-orangnya untuk mendakwa saudara dan saya setiap hari. Namun kita pandang salib dan kita mengingat pernyataan Yesus sudah selesai. Segala apa yang menjadi dosa pelanggaran masa lalumu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Manusia bisa dipakai iblis, namun kita dipakai Tuhan untuk tetap terus memandang salib, memandang ke depan dan memegang janji Tuhan dengan teguh. Sehingga akhirnya kita nggak peduli, karena kita hidup bukan apa kata orang tentang kita, tapi apa kata firman. Apa kata Yesus tentang kita. Amin, saudaraku. Jadi saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernyataan Yesus di atas kayu salib dengan perkataan sudah selesai. Berarti jangan lagi gampang terintimidasi dengan masa lalu saudara dan saya. Tetap pandang ke depan. Karena Alkitab jelas katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan concern, Tuhan fokus hanya kepada hari depan saudara dan saya. Dia tidak pernah ungkit-ungkit masa lalu saudara dan saya. Kalau ada yang mengungkit-ungkit itu adalah iblis yang senang mendakwa hidupmu. Engkau suami-suami jangan pernah ungkit kesalahan masa lalu istrimu. Engkau istri-istri jangan pernah ungkit kesalahan masa lalu suamimu. Rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang dipenuhi dengan suasana neraka kalau suami istri saling serang, saling menyalahkan, saling mengingat masa lalu yang buruk kelam yang pernah mereka alami. Namun hari ini bagaimana Tuhan menciptakan hari depan yang luar biasa. Biarlah fokus kita kepada hari depan. Biarlah fokus kita hanya memandang Tuhan yang ada di depan, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Yang kedua saya pelajari, pernyataan Yesus di atas kayu salib sudah selesai membuktikan bahwa kasih dan kuasanya bukan hanya disediakan bagi orang yang pantas menerima keselamatan, namun berlaku bagi semua orang. Makanya Yesus bilang, Alkitab jelas katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Bukan hanya kepada anak-anak Tuhan, bukan hanya kepada orang-orang Kristen, namun kepada orang yang percaya kepadanya, yang menerimanya, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Engkau yang mendengarkan siaran malam hari ini, dan engkau belum mengenal, belum pernah mendengar tentang pribadi Yesus. Hari ini aku mengingatkan bahwa Yesus sudah mati buat mereka yang percaya kepadanya. Engkau cukup menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau diselamatkan dari hutang piutang dosamu yang harus engkau pikul. Ingat, amalmu tidak dapat menyelamatkanmu, ibadahmu tidak dapat menyelamatkanmu, persembahanmu tidak dapat menyelamatkanmu, perbuatan baikmu tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Yang kita perlukan adalah Juru Selamat. Yang kita perlukan adalah pengantara. Yang kita perlukan adalah kematian, darah, pengorbanan dari Yesus Kristus itu sendiri. Kita hanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dalam hati, mengaku lewat mulut, engkau akan diselamatkan. Sehingga akhirnya kita mengerti, pernyataan Yesus di atas kayu salib sudah selesai, membuktikan bahwa kasih dan kuasanya bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang mengenalnya, namun bagi semua orang di muka bumi ini yang mau percaya kepadanya. Itu membuktikan, saudaraku, bahwa Yesus bukan hanya mengasihi personal, Dia mengasihi dunia ini. Kenapa? Karena dunia sudah terjual di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia kalau bukan Allah sendiri yang turun. Ya. Untuk melakukan pengorbanan, untuk melakukan kematian. Itu sebabnya ketika Dia mati di kayu salib, Alkitab mencatat, Dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang bisa merebut nyawanya. Dia yang menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Wow. Kita kalau dengar pernyataan ini menjadi suatu kebanggaan dalam hidup kita. Bahwa yang pertama, kita tidak perlu lagi melihat masa lalu kita, karena masa lalu kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Yang kedua, kita belajar pernyataan sudah selesai, membuktikan kasih Tuhan kepada dunia, bukan hanya kepada segelintir eksklusifnya orang, namun kepada setiap kita yang percaya kepadanya diberikan kasih karunia keselamatan. Jadi pertanyaan, maukah engkau percaya kepada Yesus malam hari ini, yang mau mati bagimu, mau menebus hidupmu? Jalannya sudah jelas. Yesus tahu jalan mana ke surga. Dengan kata lain, Dia tahu dan Dia dapat membawa kita ke tempat di mana Dia berada, karena jaminannya jelas. Yesus berkata, Aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, pernyataan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Berarti hidup kita tidak lagi ditentukan oleh intimidasi iblis, intimidasi setan. Dengan kata lain, mulut setan sudah dibungkam dengan segala tuduhan-tuduhannya yang selalu melemahkan dan mematahkan gairah hidup kita. Saudaraku, Alkitab mencatat iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya, tidak naik-naik ke telinga dan mengintimidasi engkau. Engkau masih punya penyakit, jantungmu sakit, paru-parumu sakit nih, lihat nih pendengaranmu nih, lihat nih ginjalmu nih, lihat nih pencernaanmu nih. Akhirnya kita terintimidasi, kita lupa Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai. Segala sakit penyakitmu, segala kelemahan tubuhmu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Karena Alkitab bilang, tubuhmu bukan sarang sakit penyakit. Tubuhmu adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Dan di mana ada roh Allah, tidak ada sakit penyakit. Kata dalam nama Yesus, katakan dalam imanmu. Iya, karena kita percaya tubuh kita telah dibeli. Dan hidupku yang sekarang ini kuhidupi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Dengan kata lain, kalau kita percaya, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuhku sudah diselesaikan Yesus atas kayu salib. Jangan bimbang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Bapa, kita seorang anak, kita punya ayah, kita punya papa, Dia nggak akan pernah mau ngelihat anak-anaknya sakit. Dengan kata lain, ketika kita menerimanya, status kita menjadi anak-anak Allah. Allah kita yang kita panggil sebagai Bapa tidak akan mau melihat anak-anak yang menderita. Kalaupun Tuhan izinkan suatu penyakit dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan. Dan kita percaya penyakit itu Tuhan izinkan, namun tidak akan membawa kepada kematian. Kalaupun kita sampai dipanggil Tuhan karena penyakit, Alkitab sudah pastikan bukan soal cara matimu, namun apakah tempat, di manakah tempatmu setelah engkau mengalami kematian. Haleluya.
Jelas tempatnya adalah di mana tempat Yesus berada, di situ pun kita akan berada. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita percaya, jangan sampai iblis mendakwamu, naik-naik ke telingamu, membisikkan rumah tanggamu hancur, rumah tanggamu sudah nggak ada lagi jalan keluar, rumah tanggamu pasti akan berantakan. Perkatakan tolak dalam nama Yesus. Setiap intimidasi-intimidasi yang dilemparkan kepada setiap kita patahkan dalam nama Yesus. Kita punya kuasa dalam setiap perkataan. Ingat dan selalu ingat. Kalau iblis tidak bisa memakai pikiranmu, maka iblis akan memakai orang-orang di sekelilingmu yang bisa menjadi agen mereka untuk melemahkan imanmu dengan perkataan-perkataan yang mendakwamu, perkataan-perkataan yang melemahkanmu, perkataan-perkataan yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Pesan saya satu, patahkan itu dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Bukan soal perkataan kita, namun roh Allah dalam hidup kita. Kita percaya ada kuasa. Roh yang ada dalam hidupku, roh yang ada dalam diri kita, saudara dan saya, lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kita perkatakan di dalam nama Yesus, segala kutuk yang dilemparkan kepadaku, diucapkan orang kepadaku, aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak akan ada satu kekuatan lawan yang dapat menembus kita. Haleluya, saya percaya malam hari ini menjadi malam berkat buat setiap kita ketika kita menyadari bahwa perkataan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian Yesus sudah Yesus kerjakan. Sekarang bagian kita adalah beriman, percaya. Apa yang Yesus sudah selesaikan, sudah benar-benar diselesaikan. Bagian kita cuma percaya kok. Percaya dan jangan bimbang. Karena Alkitab katakan, kalau orang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Kalau orang mendua hati, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Aduh, Yesus benar nggak ya udah selesaikan masalah saya? Aduh, benar nggak ya Yesus udah selesaikan masa lalu saya? Tapi kenapa ya? Kok saya masih sering terintimidasi? Saya kok masih sering ketakutan? Saya kok masih sering lemah? Patahkan dalam nama Yesus. Itu kebimbangan namanya. Mulai malam hari ini, teguhkan imanmu, kuatkan langkahmu, pandang salib Yesus, dan ingatlah selalu dia berkata, sudah selesai. Wow. Kalau kita menyadari perkataan Yesus sudah selesai, kita imani, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sobat Maestro, malam hari ini bukan suatu kebetulan kau mendengarkan siaran malam hari ini. Saya percaya ada mau Tuhan. Dan kita belajar, ada maksud Tuhan dalam perkataan Yesus di atas kayu salib sudah selesai, membuktikan bahwa tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi kita akan masa lalu kita. Kenapa? Karena masa lalu kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan yang kedua, kita belajar karena perkataan Yesus sudah selesai, itu membuktikan kasihnya terhadap dunia. Kalau Yesus mengasihi dunia, maka saudara dan saya pun harus mengasihi orang-orang yang ada sekeliling kita. Ingat, dia belum menerima Yesus karena belum mengenal Yesus. Itu sebabnya kita perlu menjadi contoh, kita perlu menjadi teladan dengan bukti kasih kita. Sehingga akhirnya ada banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan saudara dan saya, dan menerima kuasa kematian Yesus yang mati bagi setiap dosa-dosa manusia. Dan yang ketiga, kita belajar perkataan Yesus berarti sudah selesai, berarti membungkam mulut iblis. Iblis tidak lagi bisa mengintimidasi, melemahkan kita. Iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Alkitab katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya kan? Tidak ada kuasa maut lagi, tidak ada kuasa iblis lagi, sudah di bawah telapak kaki manusia, orang percaya. Karena itu kita imani, kita percaya. Jangan sampai dia naik-naik ke telinga kita, apalagi ke otak kita, memikirkan pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran zina, pikiran-pikiran yang membuat kita jauh dari Tuhan. Malam hari ini biar firman ada dalam hidup kita. Ingat selalu, apapun masalahmu, Yesus sudah menyelesaikan buatmu. Bagian kita maju, bagian kita bangkit, bagian kita melangkah, bagian kita memandang salib, bagian kita mengerjakan apa yang menjadi Tuhan percayakan atas pekerjaan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman termaterai. Hari ini kami mengingat terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Dan di dalam kematian-Mu, Engkau mengingatkan kami segala masa lalu kami, segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran kami, segala intimidasi iblis sudah diselesaikan Yesus atas kayu salib. Bagian kami bangkit, bagian kami jadi terang, bagian kami membawa berkat, bagian kami mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, urapi kami Tuhan, sehingga kami bekerja terus untuk kemuliaan Tuhan. Kami tetap terus memuliakan Tuhan sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa
Sehingga teman-teman Sobat Maestro malam hari ini dimanapun mereka mendengarkan siaran ini, mereka dijamah Tuhan. Jika ada yang belum mengenal Tuhan, Hamba berdoa jamah hati mereka ya Allah, sehingga mereka mengenal pribadi-Mu dengan baik. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, ingatkan mereka bahwa mereka sudah disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Hamba berdoa juga buat mereka yang berbeban berat, mereka yang memiliki masalah, pergumulan, tantangan. Hari-hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus dengan mengingatkan mereka lah Roh Kudus tentang perkataan-Mu sudah selesai. Membuat mereka semangat, membuat mereka tetap kuat, membuat mereka maju dalam Tuhan. Hamba berdoa buat Radio Maestro ini, Tuhan terus pakai, Tuhan terus lengkapi, sehingga dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berkati staf-staf yang ada, berkati owner yang ada, berkat Tuhan ada atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.